Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah Matematika Terapan. Perkenalkan, nama saya Juhrani, NEDN 1106129201. Saya adalah dosen matematika program studi D4 Transportasi Laut di Akademi Maritim Nusantara, Banjarmasin. Deskripsi singkat mata kuliah. Nama mata kuliah ini adalah Matematika Terapan dengan kode AMN 2108. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah umum dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep dasar matematika terapan yang esensial untuk analisis di bidang transportasi laut, meliputi aljabar, geometri, kalkulus, statistik, dan permodelan matematis. Fokus pada pembelajaran Fokus pembelajaran pada penerapan operasi matematika dalam penyelesaian masalah praktis, seperti perhitungan jarak pelayaran, optimasi rute, distribusi muatan, serta penggunaan software pendukung. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah dasar untuk mata kuliah lanjutan, seperti mata kuliah Matematika Rekayasa Transportasi dan mata kuliah Manajemen Logistik. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 6, yang terdiri dari 1 CPL pengetahuan, 2 CPL keterampilan umum, 2 CPL keterampilan khusus, dan 1 CPL sikap. Dari 6 CPL tadi diturunkan ke dalam 6 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar aljabar, kalkulus, dan statistik yang relevan dengan analisis transportasi laut. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan operasi matematika seperti persamaan, integral, dan turunan untuk menyelesaikan masalah sederhana dalam transportasi laut, seperti perhitungan jarak, kecepatan, ataupun kapasitas. CPMK 3, mahasiswa mampu menggunakan rumus matematika untuk memodelkan masalah praktis, seperti optimasi rute pelayaran dan distribusi muatan. CPMK 4, mahasiswa mampu memanfaatkan software seperti Excel ataupun MATLAB untuk visualisasi data dan perhitungan matematis terkait transportasi laut. CPMK 5, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil perhitungan matematis dalam konteks sistem transportasi laut. CPMK 6, mahasiswa mampu menyusun solusi matematis secara sistematis untuk mendukung keputusan operasional di bidang maritim. Dari 6 CPMK tadi diturunkan lagi ke dalam 10 sub CPMK. Sub CPMK ini akan menjadi kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam pertemuan per minggu. Untuk minggu 1 dan 2, kemampuan tiap tahapan belajar atau sub CPMK yaitu mulai dari pendahuluan, kemudian memahami bilangan real dan operasi aljabar dalam penyelesaian masalah dasar. Indikator penilaian untuk pertemuan ini yaitu yang pertama, mampu menyebutkan jenis-jenis bilangan real. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan sifat-sifat aljabar dalam penyelesaian masalah dasar. Kriteria penilaian adalah akurasi perhitungan. Kemudian bentuk tes penilaian adalah berupa kuis. Bentuk pembelajaran yang digunakan berupa kuliah tatap maya dengan metode small group discussion. Bobot penilaian pada pertemuan ini adalah 5%. Untuk minggu ketiga, 4, 5, dan seterusnya sampai pertemuan ke-16 diuraikan lebih lengkap di RPS. Pustaka yang digunakan sebagai referensi pada mata kuliah Matematika Terapan ini merupakan pustaka yang mutakhir yang terdiri dari 5 pustaka utama dan 11 pustaka pendukung. Dan bagi mahasiswa juga diperbolehkan menggunakan pustaka lain yang masih terhubung
dengan materi mata kuliah matematika terapan ini. Ini salah satu contoh kisi-kisi UTS atau kisi-kisi ujian tengah semester yang nantinya digunakan sebagai asesmen. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah matematika terapan pada pertemuan 2. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mata kuliah matematika terapan ya. Untuk hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Materinya adalah tentang pengenalan bilangan real dan operasi aljabar. Sebagai awal, ini ada sebuah kasus. Dulu terjadi perdebatan antara orang teknik dengan orang matematika. Kebetulan yang orang teknik adalah orang tua murid dan orang matematika adalah guru, ya. Jadi orang tua murid ini protes, kenapa nilai anaknya salah? Padahal menurut orang tuanya itu semuanya benar jawabannya. Tapi oleh guru itu disalahkan. Di sana ada misalkan contohkan ya, 7 ditambah 7 tambah 7 itu sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21. Kan benar ya, tidak ada yang salah di sana. Tapi Ya, ada benar, Pak. catatan oleh guru yaitu 3 kali 7. Nah, bukan 7 kali 3 kata gurunya, tapi 3 kali 7. 3 kali 7 kata orang teknik itu sama aja 21 juga. Nah, di sini kita akan bahas ya. Apakah benar 7 tambah 7 tambah 7 itu 7 kali 3 ataukah 3 kali 7? Sederhananya seperti ini. Kita sering ditanya satu apel ditambah satu apel. Ada yang tahu jawabannya berapa? Dua Dua. apel, Pak. Apel, Nah, Pak. 2 apel kan? Apa? Mudah kita jawabnya. Kalau dalam bentuk aljabar, A ditambah A jawabannya Dua Dua apa? A. 2A. Oke. Nah, berarti kalau 7 tambah 7 tambah 7 jawabannya 21. iya 21. Tapi yang prosesnya adalah apa? 3 kali 7. 7. 7. Benar kan? Tadi A tambah A 2A. Berarti kalau 7 tambah 7 berarti 2 kali 7. Nah gitu ya. Bisa dipahami ya. Siapa? Oke. Sekarang kenapa nilainya sama? Nanti akan kita pertegas lagi pada pembahasan berikutnya. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari dua sub TPMK. Yang pertama, memahami tentang konsep bilangan real dan jenis-jenisnya. Yang kedua, nanti mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat operasi aljabar. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin bertanya lagi. Apa saja yang saudara ketahui tentang jenis-jenis bilangan? Silahkan dia, siapa yang mau menjawab? Izin, Pak. Izin menjawab. Bilangan caca, Pak. Bilangan asli. Bilangan Bilangan cacah, bilangan asli. Ada lagi yang lain? bilangan rasional, Pak. Nah, Irasional. Bilangan real. terima kasih ya. Itu adalah jenis-jenis bilangan. Kalau kita kelompokkan, seperti ini ya gambarannya. Dari yang paling dalam, ini merupakan bilangan asli atau natural. Itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, ini walaupun kecil ya kelihatannya, padahal bilangan asli ini jumlahnya tak terbatas ya. Nah, kemudian yang lebih besar dari bilangan asli adalah bilangan bulat atau integer. Kemudian lebih besar lagi adalah bilangan rasional, kemudian bilangan real ya, dan terakhir bilangan kompleks. Yang akan lebih kita bahas nanti adalah pada bilangan real ya. Baik, ini merupakan sifat-sifat aljabar pada bilangan real tadi. Oke. Sifat pertama,
commutative property of addition. Sifat komutatif pada penjumlahan. Sifatnya itu, jadi kalau kita tambahkan A ditambah B, dua bilangan kita tambahkan, itu hasilnya akan sama dengan B tambah A. Jadi A tambah B itu akan sama dengan B tambah A. 2 tambah 3 itu hasilnya 5, sama dengan 3 tambah 2 hasilnya 5, gitu ya. Nah, jadi itu sifat komutatif. Sifat kedua, sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifatnya seperti ini ya. A ditambah B, nah kita kurung dulu. Kemudian ditambahkan dengan C, ini sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Untuk setiap A, B, C-nya anggota bilangan real. Ini sebagai contoh misalkan ya. 2 ditambah 3. Ditambah 5. 2 tambah 3 berapa? 5, Pak. 5. Kemudian 5. tambah 5 lagi. 10, Pak. 10. Nah, sekarang kita rubah urutan pengerjaannya. Di sini tadi A-nya adalah 2, berarti 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 5 berapa? 3 tambah 5? 8. 8. Tambah 2, 10 juga. Sama 10. nilainya, yaitu sifat asosiatif. Oke. Sifat ketiga, identity of addition. Sifat identitas dari penjumlahan. Perhatikan semua, sifatnya seperti apa? Bapak bacakan. Ada 0, anggota bilangan real. Ini simbolnya ada ya. Anggota bilangan real sedemikian sehingga 0 ditambahkan A, ini sama dengan A ditambah 0, hasilnya adalah A. Untuk setiap A anggota bilangan real, ini disebut sifat identitas ya, identitas dari penjumlahan. Kita teruskan lagi ya, sifat yang keempat. Sifat keempat adalah inverse of addition atau inverse dari penjumlahan. Bapak bacakan sifatnya, silakan simak dengan baik. Untuk setiap A anggota bilangan real, ada negatif A anggota bilangan real, sedemikian sehingga A ditambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A, hasilnya adalah 0. Itu sifat inverse, berarti min A-nya adalah inverse. Oke, ini ada 4 sifat ya, supaya jangan materinya terlalu banyak. Silakan yang ingin bertanya dulu. Siap saya, Pak. Silakan Rifai. Izin dosen, izin senior, izin bertanya. Untuk sifat identitas itu seperti apa maksudnya ya, Pak? Oke, bagus Rifai ya. Sifat identitas itu seperti apa? Tadi ada sifat ketiga ya, identitas dari penjumlahan. Sederhananya adalah identitas itu suatu bilangan. Ya, jika ditambahkan dengan bilangan yang lain, dia tidak akan merubah bilangan yang lain. Adakah bilangan itu gitu ya? Ternyata di penjumlahan ada, yaitu bilangan 0. Karena 0 ini kan kalau kita jumlahkan dengan bilangan apa saja, bilangan 1 berarti 0 tambah 1. Hasilnya apa? 1 gitu kan? 0 tambah 3 hasilnya 3. Jadi 0 ini merupakan identitas gitu ya. Oke, bisa dipahami Rifai? Siap, bisa, Pak. Bapak lanjutkan dulu ya. Siap, Pak. Sifat yang kelima, M1. Ya. M1 yaitu commutative property of multiplication. Sifat komutatif dari perkalian. Nah, ini ada hubungannya dengan persepsi awal kita tadi ya. A dikali B itu sama dengan B kali A. 7 kali 3 itu akan sama dengan 3 kali 7. Ini merupakan sifat komutatif ya. Jadi memang benar sama nilainya. Tapi kalau dari segi proses, tetap yang benar adalah 7 tambah 7 tambah 7 itu 3 kali 7 ya. Tapi hasilnya sama karena sifat komutatif. Selanjutnya, M2. Associative property of multiplication atau sifat asosiatif pada perkalian. Ini sama ya, jadi kita ada pengelompokan dulu.
Yang pertama A dikali B itu dalam kurung, baru dikalikan dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali B kali C. Untuk setiap A, B, C-nya anggota bilangan real. Itu sifat asosiatif ya, pengelompokan. Sifat selanjutnya, identity of multiplication. Nah, di perkalian juga ada sifat identitas ya. Ada, coba ikuti Bapak, ada satu anggota bilangan real, sedemikian sehingga 1 dikalikan A sama dengan A kali 1, sama dengan A. Jadi satunya itu merupakan identitas ya. Karena satunya tidak akan merubah nilai dari bilangan yang lain kalau dikalikan. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. Berarti satunya identitas. Oke, sifat selanjutnya yang keempat yaitu inverse dari perkalian. Sama tadi ya. Kalau di penjumlahan ada 4 sifat, di perkalian juga ada 4 sifat. Sifat yang keempatnya adalah inverse. Kalau bacakan nanti saudara ngulang ya. Kalau bacakan dulu. Untuk setiap A anggota bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0, ada 1/A anggota bilangan real sedemikian hingga A dikalikan 1/A sama dengan 1/A dikalikan A, hasilnya 1. Berarti 1/A-nya adalah inverse dari A. Oke. Ripai, coba bisa bacakan ulang Ripai. Yang nomor 7 Kak, Pak. Nomor 8. Nomor 8. Untuk setiap A anggota bilangan real dikali A sama dengan A-nya tidak sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 0, sedemikian hingga Ada, satu. ini ada ya kalau seperti ini. Ada, Oh ya Pak, ada 1/A anggota bilangan real sedemikian hingga A dikali 1/A sama dengan 1/A dikali A sama dengan 1. oke, terima kasih Rifai. Ya, siap sama-sama Pak. Oke, sifat terakhir adalah sifat distributif. Sifat distributif ini gabungan ya dari perkalian dan penjumlahan. Sifatnya adalah kalau kita kalikan A dikalikan dengan dalam kurung B tambah C, ini akan sama nilainya dengan A kali B ditambah A kali C. Atau sebaliknya, dalam kurung B tambah C dikalikan dengan A sama dengan B kali A ditambah C kali A. Ini sifat distributif ya. Oke, sampai di sini silakan yang ingin bertanya silakan raise hand. Siap, saya Pak. Ya, silakan buka kameranya. Izin bertanya Pak, apakah inverse perkalian dari bilangan pecahan? Oke, inverse perkalian nih kayak yang Bapak contohkan ini tadi tidak ada tadi ya. Misalkan kalau 5 inverse-nya adalah 1/5 ya. Tapi gimana kalau pecahan? Berarti misalkan 1/5 atau 1/3 gitu ya. Inverse-nya seperti apa? Tadi sifat inverse seperti ini ya ketentuannya. Jadi kalau A dikalikan dengan 1/A hasilnya harus 1. Jadi misalkan pecahannya adalah 1/3. 1/3 itu dikali berapa supaya 1? Dikali 1/3 dikali berapa supaya 1? Kalau 1/5 dikali berapa supaya 1? Jadi dikali 5. Jadi kalau 1/3 3, Pak. dikali 3. Ya benar ya. Jadi inverse dari 1/3 adalah 3. Berarti gitu ya. Karena kalau 1/3 dikalikan 3 hasilnya 1. Jelas ya? Ada lagi yang bertanya? Lagi? Silakan. Agus Saputra. Silakan Agus. Siapa tadi yang mau bertanya? Siap, izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Izin dosen, izin senior, ingin bertanya, kalau inverse perkalian dari nol apa, Pak? Oke, tadi pecahan sudah ya. Sekarang nol apa inversnya? Ya, di sini ada ketentuan ya. Nomor 8 coba kita lihat. Nah, nomor 8-nya untuk semua bilangan real. Oke, semua bilangan real dulu ya. Tetapi tidak nol. Ya, jadi kalau pertanyaan inverse dari nol apa? Ya, jadi tidak ada ya. Karena ada ketentuan. Semua bilangan real kecuali nol gitu ya. Jadi kalau inverse dari nol apa? Tidak ada ya. Karena sudah kita batasi nol tidak termasuk. Ya. Oke, Bapak lanjutkan dulu ya. Nah, ini supaya lebih fokus lagi kita masuk ke diskusi, kita ada tes fokus ya. Ketika Bapak katakan hello, maka jawabnya hai gitu ya. Bisa diikuti. Ketika Bapak tanyakan, ketika Bapak katakan hai, maka jawabnya hello. Kita coba. Hello, Hai. Hai. Hai, Pak. hai, Halo. Halo. hello, hello, Hai. Hai. Hai, hai. hai, hello. Halo, hai. Hai, Hai. terima kasih ya. Berarti semuanya masih fokus ya. Baik, kita lanjutkan ke diskusi sebelum nanti kuis ya. Ada sebuah teorema. Jika Z anggota bilangan real, ini teoremanya ya. Jika Z dan A anggota bilangan real, dengan Z ditambah A-nya hasilnya A, maka Z-nya sama dengan 0. Ini teorema ya. Nah, benar enggak kalau Z ditambah A hasilnya A, Z-nya berarti 0. Buktikan teorema seperti apa? Jika teoremanya bentuk jika maka seperti ini, maka kita membuktikannya mulai dari kiri ya. Baru kita tunjukkan bahwa kanannya sesuai. Oke, kita mulai. Nah, pembuktian ya. Kita ketahui tadi adalah Z dan A-nya anggota bilangan real. Oke, kita ketahui itu ya. Kemudian Z ditambah A-nya sama dengan A. Benar kan? Ini sudah diketahui Z tambah A sama dengan A. Oke. Sekarang kita buktikan Z-nya sama dengan 0 gimana? Nah, kita gunakan sifat-sifat yang kita pelajari tadi ya. Ini sama dengan ya. Kalau sama dengan itu berarti kalau ruas kiri itu akan sama nilainya dengan ruas kanan. Oke, itu sama dengan berarti ya. Ketika di ruas kirinya ditambahkan dengan sebuah bilangan apapun itu, misalkan di sini adalah negatif A, maka sebelah kanannya jika ditambahkan dengan bilangan yang sama, itu tidak akan mengubah nilai. Ini jelas ya. Itu namanya sifat itu namanya sifat similarity ya. Sifat kesamaan dari penjumlahan. Ini tidak akan mengubah nilai. Oke, dari pemahaman ini kita akan turunkan lagi. Nah, itu ya. Jadi sebelumnya Z ditambah A, ini kita kurung, kemudian ditambahkan dengan negatif A, bawahnya kurungnya kita geser ya. Sebelumnya Z ditambah A, kemudian yang dikurung adalah A ditambah negatif A. Nah, ini ada yang tahu sifat apa? Izin dosen, izin senior, sifat asosiatif Bapak. Betul. Oke, terima kasih Nupia. Sifat asosiatif ya, berarti masih fokus Nupia ya. Nah, ini pemindahan kurung merupakan sifat asosiatif. Oke, ini yang sebelah kiri. Sekarang sebelah kanannya. Tadi kan A ditambah negatif A. Berubah menjadi 0. Ada yang ingat enggak? A ditambah negatif A berubah menjadi 0. Berarti ini sifat apa? Inverse ya Pak? Inverse. Oke, benar ya. Sifat inverse atau kalau di uraian awal tadi yaitu sifat asosiatif itu A2, inverse adalah A4. Oke. Lanjutkan. Nah, jadi karena sudah kita kurung, berarti yang di dalam kurung ini kita kerjakan lebih dulu ya. A ditambah negatif A, berarti hasilnya 0 sama ya. Tadi A tambah negatif A, hasilnya 0. Ini sifat inverse tadi ya. Inverse. Oke. Selanjutnya, Z ditambah 0.
Nah, ini Z tambah 0. Ya, hasilnya apa? Ada yang tahu nggak? Z tambah 0. Kita fokus sebelah kiri dulu ya. Yang sebelah kanan diturunkan saja tadi. Nah, Z tambah 0 hasilnya? Ya, Z ya. Jadi A tambah 0 hasilnya A. 1 tambah 0 hasilnya 1. Nah, ini sama. Z tambah 0 hasilnya adalah Z. Karena Z-nya bilangan real kan? Oke, berarti hasilnya adalah Z. Ini sebelah kiri ya. Z tambah 0 hasilnya adalah Z. Ini sifat identitas tadi ya. Nah, baru kita sesuaikan Z tambah 0 adalah Z. Berarti Z-nya sama dengan 0. Ini ya diturunkan 0, 0, 0. Nah, berarti Z-nya sama dengan 0. Kalau sudah seperti itu, berarti sudah terbukti. Kan tujuan kita untuk membuktikan ini tadi ya. Di akhir. Nah, sama kan? Kan ini. Nah, Z sama dengan 0. Kalau sudah sama, berarti terbukti. Bisa dipahami? Ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Apakah boleh kita membuktikan teorema dari Z sama dengan 0, Pak? Oke, ini sifatnya teorema jika maka tadi ya. Siap. Apakah boleh dimulai dari Z sama dengan 0? Ya, jawabannya tidak boleh ya. Karena bentuk teorema seperti ini, pembuktiannya harus dari sebelah kiri den ya. Berarti harus dimulai dari kiri. Ya, tidak boleh dari kanan. Oke, seperti itu ya. Siap, Pak. Oke. Baik, untuk lebih memahami materi kita hari ini, kita akan quiz ya. Silakan untuk link quiznya sudah Bapak berikan di chat Zoom. Sifat apakah ini? Oke, ya selanjutnya. Nah, hasil dari 2A ditambah 3B ditambah 4A kurang B berapa? Oke. Berikutnya, apakah bentuk aljabar ini sama, ekuivalen itu sama ya? 2X dikurang 8, apakah sama dengan 2 dalam kurung X kurang 4? Kita lihat siapakah menang kuis ini. Pertama adalah Agus, juara kedua adalah Tanjib, juara ketiga adalah Bani. Nah, tadi kita telah melakukan kuis ya. Sebagai penutup, apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kita tadi? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Jenis ya, jenis dari bilangan ya, yang banyak disebutkan tadi. Nah, ini ya. Yang kedua kita belajar apa tadi? Tentang sifat-sifat aljabar ya. Apa saja? Ada komutatif tadi kan ya. Ada sifat asosiatif. Kita lagi Identitas sifat distributif. distributif. Oke. Ini ya. Jadi tadi kita telah belajar tentang sifat-sifat aljabar. Oke. Ini materi selanjutnya jangan lupa dipelajari di rumah supaya nanti untuk pertemuan berikutnya lebih lancar lagi. Nah, sebagai pemahaman tambahan supaya lebih kuat lagi pemahamannya, ada homework ya. Ada 2 teorema, silakan nanti saudara buktikan. Jangan takut, di sini banyak sekali referensinya ya. Silakan saudara gunakan referensi yang ada atau di luar dari ini juga boleh ya. Yang penting terkait dengan materi kita. Nah, ini absensinya. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Tadi kita telah mempelajari tentang jenis-jenis bilangan, kemudian mempelajari tentang sifat-sifat aljabar, ya. Semoga bisa dipahami. Kita tutup perkuliahan kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.